Bani Umayyah artinya keturunan Umayyah bin Abdu Syams. Merupakan salah satu kabilah besar dari suku Quraisy di Makkah. Suku yang sama dengan Bani Hashim, keluarga Nabi Muhammad. Jadi, mereka masih satu rumpun darah Nabi. Umayyah dan Hashim sama-sama cucu dari Abdu Manaf bin Qusay. Dari jalur inilah, keduanya menjadi dua cabang besar Quraisy. Bani Hashim melahirkan Nabi Muhammad. Bani Umayyah kelak melahirkan Muawiyah bin Abu Sufyan, pendiri dinasti Umayyah. Meski satu keturunan, hubungan antara Bani Umayyah dan Bani Hashim sering diwarnai ketegangan, baik sebelum maupun sesudah Islam datang. Di masa pra-Islam, Abu Sufyan bin Harb, ayah Muawiyah, merupakan salah satu pemimpin utama Quraisy yang menentang dakwah Nabi. Namun, setelah Fathu Makkah, Abu Sufyan dan keluarganya masuk Islam. Setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tahun 661 Masehi, kepemimpinan umat Islam berpindah ke tangan Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah sebelumnya adalah gubernur Syam, Suriah, yang berpengaruh besar dan punya kekuatan politik serta militer. Dengan naiknya Muawiyah, berakhirlah masa Khulafaur Rasyidin dan dimulailah khilafah Bani Umayyah. Dinasti ini berpusat di Damaskus, menjadikannya ibu kota dunia Islam pertama di luar Jazirah Arab. Secara politik, dinasti Umayyah mengubah sistem kepemimpinan Islam dari bentuk semacam syuro menjadi monarki turun-temurun. Meskipun begitu, di masa awal pemerintahan, kekuasaan Umayyah berhasil memperluas wilayah Islam secara luar biasa, dari Spanyol di barat hingga India di timur. Dinasti Umayyah eksis selama 90 tahun, 661 sampai dengan 750 Masehi. Sepanjang periode ini, kekhalifahan Islam dikuasai oleh dinasti Umayyah dari dua garis keturunan. Kelompok Sufyani keturunan Abu Sufyan bin Harb. Ada 3 khalifah dari garis ini. Mereka berkuasa dari Muawiyah I hingga Muawiyah II. Kelompok Marwani keturunan Marwan bin Al-Hakam. Ada 11 khalifah dari garis ini. Mereka melanjutkan kekuasaan setelah kematian Muawiyah II hingga runtuhnya dinasti di tangan Abbasiyah tahun 750 Masehi. Nah, berikut ini Jernih TV menghadirkan daftar nama-nama khalifah dinasti Umayyah. Lengkap, dari 2 garis keturunan Sufyaniyah dan Marwaniyah. Pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan 661 sampai 680 Masehi. Pendiri dinasti Umayyah sekaligus khalifah pertama dari garis Sufyaniyah. Muawiyah adalah putra dari Abu Sufyan bin Harb, pemimpin besar Quraisy dari Bani Umayyah, dan ibunya Hindun binti Utbah, perempuan yang juga terkenal dalam sejarah kota Makkah. Dalam konteks silsilah, Muawiyah masih satu nenek moyang dengan Nabi Muhammad, yaitu Abdu Manaf bin Qusay, membuatnya satu rumpun darah dengan Bani Hashim. Sebelum masuk Islam, keluarga Muawiyah termasuk golongan penentang keras Nabi. Abu Sufyan adalah komandan pasukan Quraisy dalam beberapa pertempuran besar seperti Uhud dan Khandaq. Namun setelah Fathu Makkah, penaklukan Makkah, tahun 630 Masehi, keluarga ini masuk Islam. Dari situ, Muawiyah mulai berperan dalam urusan umat, terutama di bidang administrasi dan politik. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Muawiyah diangkat menjadi gubernur Syam, Suriah, setelah wafatnya saudaranya Yazid bin Abu Sufyan. Di bawah kepemimpinannya, Syam menjadi wilayah paling stabil, makmur, dan terorganisir dalam dunia Islam waktu itu. Muawiyah dikenal sebagai sosok cerdas, sabar, dan sangat taktis. Ia memahami karakter masyarakat Syam, wilayah yang sebelumnya dikuasai Romawi Bizantium,
dengan struktur pemerintahan dan militer yang kuat. Muawiyah membentuk pemerintahan bergaya administratif Romawi, tapi tetap bernuansa Islam. Ia memperkenalkan sistem birokrasi, pasukan tetap, serta angkatan laut Islam yang pertama, armada yang kelak menaklukkan Pulau Siprus. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, Muawiyah menolak baiat kepada Ali bin Abi Thalib, menuntut agar pembunuh Utsman segera diadili. Dari sinilah muncul Perang Siffin pada tahun 657 Masehi, antara kubu Ali dan kubu Muawiyah. Perang itu berakhir dengan tahkim atau arbitrase. Sebuah keputusan politik yang malah memperlemah posisi Ali dan memperkuat posisi Muawiyah. Pengaruh Muawiyah meluas, ia berhasil mempertahankan Syam dan memperkokoh basis kekuasaannya. Setelah wafatnya Ali pada tahun 661 Masehi, Muawiyah secara de facto menjadi penguasa tunggal umat Islam. Pada tahun 661 Masehi, Muawiyah resmi menjadi khalifah dan memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Langkah ini sangat strategis, dengan pertimbangan. Syam lebih dekat ke pusat peradaban dunia, Bizantium Persia. Wilayahnya stabil secara ekonomi dan politik. Infrastruktur pemerintahan sudah mapan. Dengan ini, sistem khilafah idealis berbasis syuro beralih ke bentuk monarki turun-temurun, yang secara politik disebut dinasti. Meski demikian, Muawiyah tetap mengklaim sebagai khalifah umat Islam, bukan raja, sehingga masih menjaga simbol keislaman sistemnya. Muawiyah membuat kebijakan dan inovasi pemerintahan serta birokrasi yang modern. Membangun sistem administrasi yang efisien dengan pembagian urusan negara, keuangan, militer, pos, dan peradilan. Muawiyah juga mulai mengarsipkan dokumen pemerintahan, yang menjadi cikal bakal Diwan Al-Khilafah atau kantor sekretariat kekhalifahan. Tidak hanya itu, Muawiyah juga membangun militer dan lautan yang kuat. Membentuk Angkatan Laut Islam pertama, menggempur wilayah Bizantium dan memperluas pengaruh Islam ke Mediterania. Di bawahnya, wilayah Islam jarang mengalami pemberontakan besar. Ia terkenal sangat bijak dalam meredam konflik tanpa pertumpahan darah, dengan diplomasi yang efektif. Dalam pemerintahannya ia mengangkat beberapa kerabat sebagai gubernur, seperti Marwan bin Al-Hakam dan Amr bin Sa'idi Al-As. Karenanya, sebagian sejarawan melihatnya sebagai awal sistem kerajaan keluarga dalam khilafah. Muawiyah memiliki sifat dan gaya kepemimpinan yang berbeda dengan Khulafaur Rasyidin. Ia adalah politikus ulung, mengandalkan kecerdikan dan diplomasi. Ada pepatah Arab terkenal terkait hal ini. Muawiyah memerintah umat dengan tali yang lentur. Jika ia tarik, tak sampai putus. Jika ia longgarkan, tak sampai lepas. Artinya, ia tahu kapan harus keras dan kapan harus lunak. Itulah yang membuatnya bisa memerintah selama 19 tahun dalam kondisi relatif stabil. Muawiyah wafat pada tahun 680 Masehi di Damaskus pada usia sekitar 78 tahun. Ia menunjuk putranya Yazid bin Muawiyah sebagai penerus. Keputusan yang menandai perubahan besar dalam tradisi suksesi Islam, dari musyawarah menjadi warisan turun-temurun. Langkah ini menjadi sumber perdebatan besar di kalangan umat. Sebagian sahabat menolak sistem ini karena dianggap menyimpang dari prinsip khilafah yang egaliter. Namun dari sisi politik, langkah Muawiyah dianggap menyelamatkan kesatuan umat setelah masa konflik panjang pasca wafatnya Utsman dan Ali. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah paradoks sejarah. Di satu sisi, ia dikritik karena memulai tradisi monarki dalam Islam. Di sisi lain, ia dipuji karena berhasil mempersatukan dunia Islam, menata pemerintahan, dan membawa stabilitas setelah masa fitnah besar. Yazid bin Muawiyah, 680–683 Masehi.
Khalifah kedua dinasti Umayyah, awal dari krisis legitimasi kekuasaan. Yazid adalah putra dari Muawiyah bin Abu Sufyan dan Maisun binti Bahdal dari suku Kalb di Syam. Ia dibesarkan di lingkungan bangsawan yang kuat secara militer dan budaya. Sebelum ayahnya wafat, Muawiyah telah menunjuk Yazid sebagai penerus. Penunjukan ini ditentang oleh sebagian besar sahabat besar, terutama Husain bin Ali, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Umar. Mereka menilai keputusan itu bertentangan dengan semangat khilafah Islam yang berbasis syuro atau musyawarah umat. Namun, Muawiyah sudah terlalu kuat. Setelah ia wafat tahun 680 Masehi, Yazid langsung dibayat di Damaskus sebagai khalifah kedua Bani Umayyah. Dengan itu, sistem monarki turun-temurun resmi berlaku dalam dunia Islam. Tragedi Karbala, 680 Masehi. Inilah peristiwa paling mengguncang umat Islam sepanjang sejarah awal. Ketika Yazid menuntut bayat dari seluruh gubernur wilayah, Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, menolak. Husain cucu Nabi menilai kekuasaan Yazid tidak sah secara moral dan agama. Husain menerima surat dukungan dari penduduk Kufah, Irak, yang memintanya datang untuk memimpin mereka melawan Umayyah. Husain bin Ali berangkat bersama keluarga dan pengikutnya. Pasukan Umayyah di bawah pimpinan Ubaidullah bin Ziyad dan Umar bin Said menghadang mereka di Karbala, pada 10 Muharram 61 Hijriah, 10 Oktober 680 Masehi. Husain cucu Nabi dan sekitar 70 pengikutnya gugur secara tragis. Kepalanya dibawa ke hadapan Yazid di Damaskus. Peristiwa ini menimbulkan guncangan besar, memecah umat Islam menjadi dua arus besar yang bertahan hingga kini. Setelah Karbala, penduduk Madinah menolak kekuasaan Yazid. Terjadi Perang Harrah, 683 Masehi, di mana pasukan Yazid menyerbu Madinah dan menjarah kota suci itu. Menandai luka sejarah yang tak mungkin terlupakan. Pengepungan Ka'bah. Saat pemberontakan di bawah Abdullah bin Zubair meluas ke Makkah, pasukan Yazid menyerang kota itu, bahkan batu Hajar Aswad sempat rusak akibat lemparan pelontar batu dari pihak Umayyah. Yazid wafat secara mendadak pada tahun 683 Masehi di usia muda, sekitar 38 tahun, di wilayah Huwarin, Suriah. Ia meninggalkan warisan pahit, umat Islam terbelah, otoritas dinasti Umayyah goyah, dan moral kekuasaan tercoreng berat. Setelah wafatnya, putranya Muawiyah II sempat naik tahta sebentar, namun kekacauan politik sudah terlanjur parah. Banyak wilayah, termasuk Hijaz dan Irak, tak lagi mengakui kekuasaan Damaskus. Muawiyah II bin Yazid, 683 sampai 684 Masehi. Khalifah ketiga dari Bani Umayyah, garis Sufyaniyah terakhir. Muawiyah II adalah putra dari Yazid bin Muawiyah, cucu pendiri dinasti, dan pewaris sah menurut sistem monarki Umayyah. Naik tahta setelah ayahnya, Yazid, wafat secara mendadak pada akhir tahun 683 Masehi. Namun, situasinya kacau luar biasa. Hijaz, Makkah dan Madinah, sedang memberontak di bawah kepemimpinan Abdullah bin Zubair, yang menolak kekuasaan Damaskus. Di Irak, pendukung Husain bin Ali membentuk gerakan Pro-Ahlul Bait. Wilayah Syam sendiri mulai terpecah antara pendukung keluarga Umayyah dan suku-suku Arab yang berseteru. Di usia yang baru sekitar 18 atau 20 tahun, Muawiyah II mewarisi tahta tapi tanpa fondasi kekuasaan yang kokoh. Berbeda dari ayahnya, Yazid,
Muawiyah II dikenal alim dan soleh, lembut, dan berjiwa zuhud. Ia tumbuh di lingkungan istana, tapi dekat dengan para ulama dan ahli ibadah. Sumber-sumber klasik seperti At-Tabari dan Ibnu Katsir menggambarkannya sebagai pemuda yang menyadari kerusakan politik di sekelilingnya, dan menolak meneruskan kekuasaan dengan cara yang zalim. Muawiyah II hanya memerintah sekitar 40 hari atau diriwayat berbeda memerintah 3 bulan. Dalam masa sependek itu, ia tidak sempat melakukan reformasi besar, tapi ia membuat satu keputusan penting yang mengguncang dunia Islam. Ia menolak menunjuk pengganti, dan menyatakan bahwa keluarga Umayyah tidak lagi layak memerintah setelah banyaknya pertumpahan darah dan ketidakadilan di masa sebelumnya. Dalam pidatonya yang terkenal di Damaskus, ia dikatakan berkata, "Sesungguhnya kita telah memegang urusan umat ini bukan karena keutamaan kita, melainkan karena dunia telah diberikan kepada kita. Aku tidak ingin menanggung dosanya di hadapan Allah." Setelah itu, ia menarik diri dari pemerintahan dan meninggal tak lama kemudian. Sebagian riwayat menyebut karena sakit berat, sebagian lagi mengatakan ia diracun, karena sikapnya dianggap melemahkan posisi keluarga Umayyah sendiri. Dengan wafatnya Muawiyah II, garis keturunan Abu Sufyan pun berakhir. Damaskus jatuh dalam kekosongan kekuasaan. Beberapa kabilah Syam berseteru tentang siapa yang layak memimpin. Kabilah Kalb, pendukung Umayyah, mendukung Marwan bin Al-Hakam. Kabilah Kais justru cenderung ke pihak Abdul bin Zubair di Makkah. Perselisihan ini kemudian memicu perang Marj Rohid, 684 Masehi, yang dimenangkan oleh pihak Marwan bin Al-Hakam. Dari sanalah muncul kelompok baru dalam dinasti Umayyah, yaitu garis Marwaniyah.